Ya, bersama Kak Noven kembali kita lanjutkan dari e-booknya halaman 106, Nasihat Para Rasul. Saya merasakan keinginan untuk melihat orang-orang yang duduk di tata yang kami lalui. Saya melakukan itu. Pandangan saya jatuh ke seorang laki-laki yang saya tahu bernama Rasul Paulus. Saat saya melihat kepada Tuhan, Dia memberi isyarat untuk saya berbicara kepadanya. Saya sangat mencari kesempatan ini, kata saya. Agak aneh tetapi sangat girang dengan pertemuan ini. Saya tahu bahwa engkau sadar betapa surat-suratmu sudah menuntun gereja dan mungkin masih memenuhi kami semua. Engkau adalah salah satu terang dari dunia. Terima kasih, kata Rasul Paulus. Tetapi engkau tidak mengerti bagaimana kami ingin bertemu dengan kalian semua. Tetapi engkau tidak mengerti bagaimana kami ingin bertemu dengan kalian semua. Engkau adalah prajurit dalam peperangan yang terakhir. Engkau adalah orang-orang yang ingin kami temui di sini. Kami hanya melihat hari ini secara kabur melalui penglihatan kami yang terbatas. Dalam kurung ketika kami masih di bumi. Tetapi engkau dipilih untuk hidup di dalamnya. Engkau adalah prajurit yang dipersiapkan untuk peperangan akhir. Engkau salah satu yang kami tunggu. Dengan perasaan canggung saya terus berbicara. Tetapi tidak ada cara bagi saya untuk menyampaikan penghargaan yang kami rasakan untukmu dan yang lain yang sudah membantu kami melakukan hidup dan tulisan-tulisan mereka. Saya juga tahu bahwa kami mempunyai kekekalan dalam menyampaikan penghargaan. Jadi tolong, selagi saya di sini, izinkan saya bertanya apa yang akan engkau katakan pada generasi saya dalam membantu menghadapi peperangan ini. Aku hanya dapat mengatakan kepadamu bahwa apa yang aku katakan sudah aku katakan dalam tulisan-tulisanku, kata Rasul Paulus, melihat mata saya langsung. Engkau akan dapat lebih memahaminya jika engkau sadar bahwa aku tidak memenuhi semua dari apa yang menjadi panggilanku. Lalu Rick Joyner berkata, tetapi engkau berada di sini, salah satu tahta terbesar. Saya memprotesnya. Engkau masih menuai buah-buah kehidupan lebih dari yang kami harapkan untuk dituai. Ujar Rasul Paulus. Oleh kasih karunia Tuhan, aku dapat menyelesaikan pekerjaanku. Tetapi aku masih belum dapat berjalan di dalam segala sesuatu yang mana saya dipanggil untuk itu. Aku merasa belum memenuhi tujuan-tujuan tertinggi yang dapat aku jalani. Seperti setiap orang. Kak Noven ulangin. Aku merasa belum memenuhi tujuan-tujuan tertinggi yang dapat aku jalani. Seperti setiap orang, aku tahu bahwa beberapa orang akan mempertimbangkan ini sebagai fitnah, memikirkan aku sebagai sesuatu yang kurang daripada contoh-contoh pelayanan Kristen yang besar. Di akhir hidupku, secara jujur aku mengatakan bahwa aku adalah orang paling berdosa. Aku tidak mengatakan bahwa aku telah menjadi yang terbesar dari orang-orang berdosa, tetapi dulu dalam kurung sebelum mengenal Kristus, aku adalah orang yang paling berdosa. Meskipun aku telah diberi begitu banyak pemahaman, aku berjalan dengan sedikit komparatif. Komparatif maksudnya di sini adalah perbandingan. Lalu Rick Joyner kembali berkata, bagaimana mungkin? Tanya Rick Joyner. Menurut saya engkau hanya merendahkan hati dalam konteks ini. Lalu kata Rasul Paulus melanjutkan, kerendahan hati yang sejati adalah perjanjian dengan kebenaran.
Jangan takut, tulisan-tulisanku benar, dan itu ditulis dengan urapan Roh Kudus. Aku sudah diberikan banyak, namun aku tidak menggunakan semua yang sudah diberikan padaku. Saya pun merasa jatuh. Setiap orang di sini merasa telah jatuh kecuali satu pribadi. Alasan untukmu dapat melihat ini secara khusus tentang aku karena banyak orang yang masih membelokkan pengajaran-pengajaranku, sebab mereka mempunyai pandangan yang keliru tentang aku. Seperti yang kau lihat dalam tulisan-tulisanku selanjutnya, aku merasakan dari perasaan rendah diri sekalipun menjadi rasul-rasul terkenal, menjadi mengetahui bahwa paling tidak aku adalah rasul-rasul. Kemudian aku melihat bahwa aku paling rendah dari orang-orang kudus, dan akhirnya aku melihat bahwa aku adalah orang paling berdosa. Aku tidak hanya rendah hati, tetapi aku berbicara kebenaran seadanya. Aku dipercayakan lebih banyak dari yang kugunakan. Hanya ada satu di sini yang sepenuhnya percaya, yang sepenuhnya taat, dan benar-benar menyelesaikan semua yang diberikan pada dia untuk dilakukan. Tetapi engkau dapat berjalan lebih banyak dari aku. Halaman 109. Menemukan kembali batu penjuru. Dengan agak lemah saya menjawab, saya tahu bahwa apa yang engkau katakan itu benar, tetapi apakah engkau yakin bahwa ini adalah pesan paling penting yang dapat engkau berikan kepada kami untuk perang terakhir ini? Pasti, dia menjawab dengan yakin. Aku sangat menghargai kasih karunia Tuhan untuk menggunakan tulisan-tulisanku seperti yang sudah dia lakukan. Tetapi aku prihatin akan banyak cara yang engkau pakai secara tidak tepat. Mereka adalah kebenaran dari Roh Kudus dan mereka adalah Alkitab. Tuhan memberikanku batu-batu besar yang dipasang untuk gerejanya yang kekal. Tetapi itu bukan batu-batu pondasi. Batu-batu pondasi itu diletakkan sendiri oleh Yesus. Hidup dan pelayananku bukanlah contoh untuk apa engkau dipanggil, tetapi Yesus sendirilah yang menjadi contoh. Jika apa yang kutuliskan sebagai pondasi, maka itu tidak akan mampu menahan berat yang dibangun. Apa yang kutuliskan harus dibangun berdasarkan pondasi yang dapat mempertahankan apa yang engkau pikul. Tetapi dalam kurung tulisan Rasul Paulus tidak dipakai sebagai pondasi. Engkau harus melihat pengajaran-pengajaranku melalui pengajaran Tuhan. Jangan mencoba memahami dia melalui perspektifku. Firman-Nya adalah pondasi. Aku hanya membangun di atasnya dengan tekun akan firman-Nya. Hikmat paling besar dan kebenaran paling kuat adalah firman-Nya, bukan perkataanku. Sangat penting untukmu tahu bahwa aku tidak berjalan di atas semuanya yang tersedia untukku. Sangat penting untukmu tahu bahwa aku tidak berjalan di atas semuanya yang tersedia untukku. Ada lebih banyak yang tersedia untuk setiap orang yang percaya daripada aku. Semua orang-orang percaya yang benar mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Kekuatan Dia yang menciptakan segala makhluk hidup ada di dalamnya. Orang-orang kudus mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung-gunung, untuk menghentikan pasukan-pasukan, atau untuk membangkitkan orang yang mati. Jika engkau sudah menyelesaikan apa yang menjadi panggilanmu, pelayananku tidak harus dilihat sebagai akhir, tetapi hanya sebagai tempat berawalnya. Tujuanmu tidak harus sama denganku, tetapi menjadi sama dengan Tuhan. Engkau dapat menjadi seperti Dia dan melakukan apa yang Dia lakukan. Dan lebih dari itu,
sebab dia sudah menyimpan anggur terbaiknya sampai penghabisan. Saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa di sini hanya kebenaran yang dapat diperkatakan. Saya tahu bahwa Rasul Paulus benar menyangkut bagaimana salahnya saya menggunakan pengajaran-pengajarannya sebagai fondasi, melebihi fondasi dari Injil. Tetapi masih cukup sulit bagi saya untuk menerima bahwa Rasul Paulus belum memenuhi semua panggilannya. Saya melihat kepada tahta tempat Rasul Paulus dan kemuliaannya. Lebih dan pengajarannya. Tetapi masih cukup sulit bagi saya untuk menerima bahwa Rasul Paulus belum memenuhi semua panggilannya. Saya melihat kepada tata tempat Rasul Paulus dan kemuliaannya, lebih dari yang saya pernah impikan sebagai tempat orang-orang paling kudus di surga. Dia sangat terus terang dan pasti sama seperti apa yang saya harapkan. Sangat jelas bagi saya bahwa dia masih begitu prihatin kepada gereja. Saya telah mengidolakan dia, dan itu adalah sebuah kesalahan. Dia mencoba membebaskan saya dari kesalahan itu. Dia sangat lebih besar dari Paulus yang saya idolakan. Mengetahui pikiran saya, dia meletakkan kedua tangannya di bahu saya dan melihat langsung ke mata saya. Kata Rasul Paulus, "Aku saudaramu. Aku mengasihimu, sama seperti semua orang di sini. Tetapi engkau harus mengerti bahwa perjalanan kami sekarang selesai. Kami tidak dapat menambahkan maupun mengambil dari apa yang sudah kami tanam di bumi. Tetapi engkau dapat. Kami bukanlah pengharapanmu. Engkau sekarang yang menjadi harapan kami. Walau dalam pembicaraan ini aku hanya dapat mengkonfirmasi apa yang sudah aku tulis, tetapi engkau masih banyak waktu untuk menulis. Sembahlah hanya pada Tuhan dan bertumbuhlah dalam segala sesuatu di dalam Dia. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai tujuanmu, tetapi Tuhanlah tujuanmu. Banyak orang di bumi yang akan melakukan pekerjaan lebih besar dari yang kami lakukan. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kami tidak keberatan akan hal ini. Merupakan sukacita hati kami karena kami bersama denganmu. Tuhan menggunakan generasi kami untuk meletakkan dan mulai membangun bangunan di atas pondasi, dan kami akan selalu merasa terhormat melakukannya. Tetapi setiap lantai yang dibangun di atas pondasi seharusnya lebih tinggi. Kami tidak akan menjadi bangunan yang diharapkan sampai engkau dapat naik.